فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dua athar yang kita ambil pada pertemuan yang lalu dan telah antum baca tadi berhubungan dengan seorang perawi yang dijarah oleh para imam di antaranya Syu'bah dan juga diikuti oleh Abdullah bin Aun rahimahumallahu ta'ala. Siapa perawi tersebut? Indak Abah Muhammad Syahr Ibnu Man Syahr Ibnu Haushab Abu Sa'id. Apa kesimpulan tentang perawi tersebut? Kesimpulan tentang Syahr ibn Haushab inda Rifqi. Dhaif yu'tabaru bih. Seorang dhaif yang dhaif tapi apa? Masih bisa dijadikan sebagai syawahid wal mutaba'at. Makanya apabila dia bersendirian tidak diterima. Apabila Syahr ibn Haushab bersendirian maka riwayatnya dilemahkan. Ini kesimpulan tentang Syahr ibn Haushab. Dan syahid dari dua athar tersebut yaitu contoh bagaimana para imam memperingatkan umat dari perawi yang lemah. Sekarang kita lanjutkan pada athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wa haddatsani Muhammad bin Abdullah ibn Kuhzad min ahli Marwah. Ini telah kita lewati berkali-kali guru dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan nisbah kepada negeri Marwah jadinya apa? Indak Hudzaifah Marwazi. Apakah ini sesuai qiyas? Tidak, ini termasuk penisbatan yang syadz. Karena padanya penambahan zai. Qala akhbarani Ali bin Husain ibn Waqid. Beliau juga Al-Marwazi. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala saduqun yahim. Seorang saduq tapi terkadang beliau melakukan kekeliruan-kekeliruan dalam periwayatan. Nah, untuk yang seperti ini kalau ada nas pada suatu riwayat kok dia keliru maka tidak diterima riwayatnya.
Adapun Abu Hatim rahimahullah taala, beliau mengatakan tentang Ali bin Husain ini ikhwan, dhaiful hadis. Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah ta'ala dalam ikhtisar beliau menunjukkan beliau condong kepada kedhaifan Ali bin Husain bin Waqid ini, sebagaimana juga ditarjih oleh Ashabut Tahrir. Nah, dengan kesimpulan dhaifun yu'tabaru bih, seorang dhaif tapi bisa digunakan sebagai penguat dalam syawahid wal mutaba'at. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tidak mau menulis hadis dari beliau walaupun melewatinya. Kata beliau, kuntu amurru alaihi tarafain nahar walam aktub anhu. Dulu aku melewatinya di dua ujung siang dan aku tidak mau menulis darinya. Itu sengaja meninggalkan hadis dari siapa? Ali bin Husain bin Waqid. Dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala hanya mengeluarkan riwayat Ali bin Husain ini di muqaddimah saja. Adapun dalam asal kitab tidak. Menunjukkan bahwasanya Ali bin Husain juga bukan termasuk deretan perawi yang memenuhi persyaratan beliau dalam sahihnya. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah, qultu li Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, inna Abbad ibn Katsir man ta'rifu halah wa idza haddatsa jaa bi amrin 'azim fatara an aqula lin-nasi la ta'khudhu anhu. Qala Sufyan bala. Qala Abdullah fakuntu idza kuntu fi majlisin dzukira fihi Abbad athnaitu alaihi fi dinihi wa aqulu la ta'khudhu anhu. Perhatikan makna asar ini dulu. Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, sesungguhnya Abbad bin Katsir seorang yang engkau ketahui keadaannya. Maksud di sini akhwan, seorang yang kau ketahui keadaannya ada dua kemungkinan. Seorang yang kau ketahui keadaannya yaitu bahwasanya dia seorang yang ahli ibadah, dari sisi kesolehan dia bagus. Juga bisa dimaksudkan seorang yang engkau ketahui keadaannya bahwasanya dia seorang yang lemah dalam periwayatan hadis, sering salah. Nah, dan ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ai anta arifun bidha'fih, maksudnya engkau telah tahu tentang kedhaifannya, tentang kelemahannya dalam ilmu hadis. Makanya diterangkan wa idza haddatsa jaa bi amrin 'azim, apabila dia menyampaikan hadis dia datang dengan apa? Dengan perkara yang besar. Maksudnya apa? Dengan hadis-hadis yang berisi kedustaan. Bil ahaditsil makdzubah. Apabila menyampaikan hadis maka dia datang dengan hadis-hadis yang palsu. Dan ini perkara yang besar dalam apa? Dalam periwayatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita ketahui, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Karena kedustaan atas nama Nabi berbeda dengan kedustaan terhadap seseorang. Nah, kalau demikian keadaannya, fatara'an aqula linnasi la ta'khudhu anhu, apakah engkau berpandangan untuk aku mengatakan kepada manusia jangan kalian mengambil darinya? Darinya ini maksudnya siapa? Jangan kalian mengambil darinya. Darinya ini maksudnya siapa Ismail? Abbad Ibnu Katsir. Jadi Sufyan Ats-Tsauri akhwan ditanya oleh Abdullah bin Mubarak. Inilah keadaan para imam. Mereka saling istifadah satu sama lain. Nah, bertanya, apakah kamu berpandangan kalau aku mengatakan kepada manusia tentang orang ini jangan kalian mengambil hadis darinya? Maka Sufyan mengatakan tentu. Tentu hendaknya kamu mengatakan seperti itu. Ya. Hendaknya kamu mengatakan seperti itu, yaitu melarang manusia dari mengambil hadis dari Abbad Ibnu Katsir. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku pun apabila berada pada suatu majelis kemudian disebutkan padanya Abbad, aku memuji dia dari sisi agamanya dan aku katakan jangan kalian mengambil darinya. Maksudnya dipuji dari sisi apa? Dia memang ahli ibadah. Cuman memang penyakit ahli ibadah akhwanifillah ketika dia tidak mengimbangi dengan ilmu, akhirnya banyak ghaflah, banyak lalai. Nah, banyak lalai sehingga terjatuh dalam kesalahan fatal dari sisi periwayatan. Makanya dilarang untuk mengambil darinya. Oleh karena itulah banyak didapati hadis-hadis yang palsu yang datang dari riwayat ini. Mereka yang menyibukkan diri dengan ibadah diiringi dengan ghaflah. Dalam artian tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki keahlian untuk meriwayatkan suatu hadis. Sebagiannya dengan alasan yang merupakan hasil waswas syaitan untuk mendorong manusia beribadah yang baik, akhirnya apa? Dia pun membuat kedustaan atas nama Nabi. Ini banyak terjadi. Nas'alullah al-afiyah. Karena di antara talbis iblis kepada orang yang menyibukkan diri dengan ibadah dan lalai dari ilmu, ikhwan, ya dari isi ini. Sehingga terjatuh dalam kesesatan dan penyesatan terhadap manusia tanpa disadarinya, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Nasara. Dan memang ikhwani fillah Abbad Ibnu Katsir ini hampir para imam bersepakat tentang kedhaifannya. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala huwa asfa'u halan min al-Hasan ibn Imarah wa Abi Syaibah. Rawa ahaditha kadzaba lam yasma'ha wa kana salihan. Dia lebih buruk keadaannya daripada Hasan ibn Imarah dan Abu Syaibah. Meriwayatkan hadis-hadis dia berdusta dan tidak mendengarnya. Dan adalah dia seorang yang saleh dulunya, yang seorang dari sisi agama dikenal saleh dalam artian sibuk dengan ibadah. Tapi padanya ghaflah. Makanya ketika ditanya oleh Abu Talib, bertanya kepada Imam Ahmad, fa kaifa rawa ma lam yasma'? Bagaimana dia meriwayatkan sesuatu yang tidak dia dengar? Kalau dia seorang yang saleh, qala al-balahu wal ghaflah. Al-balah yaitu dha'ful aql. Dari si akal lemah, wal ghaflah dan kelalaian. Dan ini jarah yang sangat detail dari Imam Ahmad rahimahullah taala terhadap siapa?
Abbad ibnu Katsir. Taib. Adapun Yahya bin Ma'in mengatakan dhaiful hadis wa laysa bi syai'. Seorang yang dhaif, tidak memiliki nilai dalam ilmu hadis. Dalam riwayat yang lain, la yuktabu haditsu, hadisnya tidak perlu ditulis. Nah, syahid dari hadis ini atau asar ini akhwani fillah, peringatan dari Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala, juga dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, agar kaum mukminin tidak mengambil hadis dari seorang yang lemah, seorang yang padanya ghaflah, seperti Abbad ibnu Katsir. Dan asar ini akhwani fillah, nah sebagaimana diketahui padanya siapa tadi? Ali bin Husain bin Waqid. Nam dhaif. Wa qala Muhammad, dan Muhammad mengatakan, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Quhzad yang disebutkan di depan. Qala haddatsana Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman telah kita lewati dulu, digelari dengan apa? Abdullah bin Utsman Abu Abdurrahman. Digelari dengan apa dulu? Abdan Al-Marwazi. Qala abi, yaitu Utsman bin Jabalah. Al-Marwazi juga. Seorang thiqah. Qala Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak mengatakan, intahaitu ila Syu'bah faqala hadza Abbad ibn Katsir fahdharuh. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, aku sampai kepada Syu'bah rahimahullahu taala. Intahaitu maksudnya wasaltu. Nah, di sini menunjukkan walaupun Abdullah bin Mubarak ikhwani fillah seorang imam, tapi tetap menghadiri majelis para imam di zamannya. Hadir di majelis Syu'bah rahimahullahu taala. Faqala, maka Syu'bah mengatakan di majelisnya, hadza Abbad bin Katsir fahdharuh. Ini Abbad bin Katsir, maka berhati-hatilah kalian darinya. Maksudnya ihdharur riwayata anhu, jauhi meriwayatkan darinya. Kenapa? Karena dia seorang perawi yang lemah. Adapun athar ini sahih, jelas jalannya perawi-perawi yang thiqat. Dan masih berhubungan dengan Abbad, athar berikutnya. Wa haddatsani Fadl ibn Sahl qala sa'altu Mu'alla ar-Razi an Muhammad ibn Sa'id
alladhi rawa anhu Abbad. Fa akhbarani an Isa ibn Yunus qala kuntu ala babih wa Sufyan indahu. Falamma kharaja sa'altuhu anhu fa akhbarani annahu kadzdzab. Telah menyampaikan hadis kepadaku Al-Fadl Ibnu Sahl Al-Baghdadi Al-Hafidh. Dan beliau dikenal di zamannya dengan kecerdasan yang luar biasa, sampai-sampai dikatakan oleh Ahmad bin Al-Husain, kana ahadad dawahi qala al-khatib yakni fi dzaka. Ya, ini seseorang terkadang memang dikenal dengan kecerdasan yang mencengangkan dari sisi kecepatan mungkin dalam memahami atau dalam memahamkan dan seterusnya. Qala sa'altu Mu'alla Ar-Razi Mu'alla ibn Mansur Abu Ya'la thiqatun sunni. Kemudian Isa bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Setelah kita lewati biografinya di depan. Di sini beliau mengatakan, aku bertanya kepada Mu'alla Ar-Razi tentang Muhammad bin Sa'id yang meriwayatkan darinya Abbad, alladzi rawa anhu Abbad. Baik. Muhammad bin Sa'id ini Muhammad bin Sa'id bin Hasan Al-Asadi Al-Maslub fi Zandaqah. Itu seorang yang disalib karena kezindikannya. Yang meriwayatkan darinya Abbad bin Katsir yang baru disebutkan, yang dia juga seorang yang disepakati para imam untuk meninggalkannya. Fa akhbarani, maka Mu'alla Ar-Razi tersebut mengabarkan kepadaku dari Isa bin Yunus As-Sabi'i tadi, bahwasanya beliau mengatakan kuntu ala babihi wa Sufyan indah. Ya, suatu ketika aku berada di pintu siapa? Pintu Muhammad bin Sa'id Al-Maslub yang disalib tadi, yang dihukum mati. Dalam keadaan Sufyan ada di sisinya. Nah, itu maksudnya saat itu ketika Isa bin Yunus datang ke rumah Muhammad bin Sa'id, ternyata Sufyan ada di sana. Maka falamma kharaja sa'altuhu anhu fa akhbarani annahu kadzdzab. Maka tatkala Sufyan keluar, aku pun bertanya kepadanya. Bertanya kepada Sufyan tentang siapa itu Muhammad bin Sa'id, bagaimana hadis-hadisnya, apakah dia thiqah atau tidak. Di sini ikhwani fillah menunjukkan bahwasanya
Kadang seorang imam mendatangi seorang perawi yang lemah bukan untuk meriwayatkan darinya, tapi untuk melihat bagaimana kondisinya, untuk mengecek hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya bagaimana. Makanya ketika Sufyan Ats-Tsauri keluar ditanya, bagaimana tentang Muhammad bin Sa'id ini, seorang thiqah atau bukan? Fa akhbarani annahu kadzdzab. Maka Sufyan mengabarkan kepadaku bahwasanya Muhammad bin Sa'id itu seorang kadzdzab, seorang pendusta. Dan sepakat akhwani fillah para imam tentang kedustaannya. Tayyib, dikatakan oleh Ahmad bin Shalih, zindiqun duribat unuquh. Seorang zindik, istilah untuk orang-orang munafikin yang membuat kerusakan dalam agama ini dan dipenggal kepalanya dia. Makanya digelari dengan al-maslub. Di antara peninggalan buruknya yaitu wada'a arba'ata alafi hadis inda haula'il hamqa fahdharuha. Dia telah memalsukan 4.000 hadis. Meninggalkan keburukan yang banyak. Siapa yang menghukum mati dia? Dikatakan Imam Ahmad, qatalahu Abu Ja'far al-Mansur fi Zandaqah. Hadithuhu hadithu maudhu'. Kata Imam Ahmad, telah menghukum mati dia Abu Ja'far al-Mansur dikarenakan kezindikannya. Ini siapa? Muhammad bin Sa'id Al-Asadi Al-Maslub fi Zandaqah. Makanya digelari Al-Maslub. Siapa yang menghukum mati tadi? Abu Ja'far Al-Mansur. Ini contoh akhwani fillah juga peringatan dari para imam tentang perawi-perawi yang lemah. Nah, nasallallahu al-afiyah. Yang menunjukkan ke detailan dan ketelitian serta kehati-hatian para imam-imam kita dalam menjaga syariat ini, akhwan. Dan mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menjaga agama ini dan menjaga kemurniannya dari tangan-tangan kotor orang-orang yang ingin membuat kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Naqtai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu